Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur pasar dalam Islam guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Seperti yang kita ketahui, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi baik barang atau jasa, atau juga bisa disebut tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan harga. Sedangkan struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat memengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam skala produksi dan jenis produksi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, perkenalkan saya Lili Setiawati dengan NIM 63010200131 dari kelas 3D Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga. Pengertian dari struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, atau bisa disebut juga tidak merugikan konsumen dan produsen terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam itu ada dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga atau hanya sebagai price taker. Dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Struktur pasar ini merupakan salah satu struktur yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, banyak penjual dan pembeli tetapi tidak bisa memengaruhi harga. Dan yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen atau sama. Yang ketiga, kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, perfect information atau masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai pasar tersebut. Dan yang kelima, kebebasan untuk mengambil keputusan. Keunggulan dari pasar persaingan sempurna adalah bahwa harga terbentuk atas dasar interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, tentunya para produsen mempunyai kebebasan untuk memilih, yaitu memilih masuk atau keluar pasar dengan mudah. Apabila produsen mengalami kerugian, produsen dapat saja keluar dari pasar dan akan kembali lagi apabila produsen merasa akan mendapat keuntungan dari produk yang dijualnya. Kelemahan dari pasar persaingan sempurna ini yaitu salah satunya adalah barangnya bersifat homogen atau sama. Karena barang bersifat homogen, pembeli akan terbatas dalam menentukan pilihannya. Selain itu, tidak mendorong adanya inovasi, karena sifatnya price taker atau menerima harga. Maksudnya adalah dalam pasar persaingan sempurna, semua produsen menerima harga, sehingga sebaik apapun produsen mengefisiensi usahanya untuk menekan harga penjualan, produknya pun akan percuma karena harganya akan tetap sama. Oleh sebab itu, produsen tidak terdorong untuk menciptakan suatu inovasi baru dalam produknya. Pasar persaingan sempurna menurut Islam adalah struktur pasar yang ideal terjadi, di mana penentuan harga sepenuhnya karena interaksi antara permintaan dan penawaran, bukan dari intervensi pemerintah. Rasulullah SAW sangat menjunjung tinggi pembentukan harga yang terjadi akibat mekanisme pasar, bukan dari intervensi pemerintah. Pada persaingan pasar tidak sempurna, berlaku dalam satu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga sehingga pembeli hanya menurut saja dengan harga yang ditetapkan produsen. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, sedikit penjual dan banyak pembeli. 2. Penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Yang ketiga, pembeli tidak bebas menentukan pilihannya. Ada 3 pasar dalam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu pintu pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri dalam pasar monopoli ini diantaranya hanya ada satu orang penjual. Yang kedua, terdapat banyak pembeli.
tidak mempunyai barang pengganti dalam waktu yang dekat, dan adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Dalam Islam sendiri, pasar monopoli yaitu hanya terdapat satu penjual atau kecilnya pesaing atau bahkan tidak adanya pesaing, bukanlah suatu hal yang dilarang. Dalam Islam, yang dilarang adalah melakukan monopoli atau ihtikar. Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang tinggi. Untuk pasar yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ciri-ciri dari pasar ini yaitu terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual bisa bersifat homogen, bisa bersifat heterogen atau berbeda. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar, adanya saling ketergantungan, dan yang terakhir penggunaan iklan sangat intensif. Dan untuk yang terakhir yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana dalam pasar tersebut terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan produk yang bersifat heterogen atau berbeda, tetapi dalam waktu dekat pasar ini mempunyai barang pengganti. Ciri-ciri dari pasar monopolistik ini yaitu terdapat banyak produsen dan menjual, jenis barang yang dipasarkan berbeda, adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar, dan yang terakhir proses penjualan periklanan harus aktif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.